Selamat pagi anak-anak. Ada sukacita hari ini? Ada. Apakah semuanya semangat dalam menerima materi pada hari ini? Semangat. Di sini siapa ketua kelas? Ada ketua kelas? Tidak ada. Kalau ada teman yang tidak ada atau ada semua? Ada yang tidak hadir. Oke, baik. Jadi anak-anak, sebelum kita masuk pada materi kita pada pagi hari ini, untuk itu kita menyanyi sebuah lagu dulu. Kita nyanyi sebuah lagu yaitu dengan berjudul Dengar Dia Panggil Nama Saya. Tahu semua? Tahu. Sudah semua sama aja anak untuk bangun berdiri. Oke, silakan duduk kembali. Saya minta apa yang mau berdoa? Lanjut. Oke, sebelum kita masuk dalam doa, mari kita tenangkan hati ya, supaya kita bisa mengimani Tuhan lewat doa. Untuk itu, adik-adik bisa itu yang pulpen atau buku ditinggalkan dulu supaya kita masuk dalam doa. Oke, jadi baik anak-anak, materi kita pada saat ini itu ya yang bertopik Yesus disalib, mati dan bangkit bagiku. Coba kita baca sama-sama. Yesus disalib, mati dan bangkit bagiku. Ada yang baca Alkitab? Tidak ada? Oke, kita lanjut. Yang dimana dalam topik perikop itu Markus 14 di situ yang bertopik bahwa rencana untuk membunuh Yesus. Nah, anak-anak, kita akan masuk pada tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Yaitu ada pun tujuan pembelajaran kita yang pertama itu coba kalian membacakan sama-sama gitu. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama, menjelaskan Yesus menderita, mati dan bangkit. Yang kedua, mendaftarkan contoh-contoh tindakan yang harus dilakukan oleh orang yang sudah diselamatkan. Yang ketiga, membuat karya kreatif sebagai tanda terima kasih atas keselamatan yang sudah diterima. Apakah dari tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, apakah anak-anak sudah mengerti? Atau ada yang ditambahkan? Sudah mengerti? Sudah. Oke, jadi baik. Mari kita lihat sama-sama di gambar situ. Di gambar situ, di mana Yesus di hadapan Pilatus dan Yesus diolok-olok. Coba baca sama-sama. Yesus di hadapan Pilatus dan Yesus diolok-olok. Oke, ya. Di situ anak-anak sekarang Kabur mau bertanya kepada anak-anak mengenai
Yesus disalib, mati dan bangkit bagi seperti kita punya topik tadi, yaitu mengenai Yesus sudah memberi contoh yang teladan bagi kita, yaitu teladan bagi orang yang sudah berkorban terhadap orang lain, yaitu misalnya dalam kelas ini ada yang tidak memiliki pena atau pulpen. Misalnya adik umbu memiliki 2 pulpen. Bisa saja adik umbu memberikan atau berkorban untuk memberikan pulpen pada temannya. Bisa juga lewat air minum. Ada teman kalian yang bawa air minum dan di situ teman kalian kehausan gitu. Biasanya kalian hadir untuk menolong atau bisa memberi lewat teman kalian yang memiliki air minum itu. Nah, anak-anak sekalian, berkorban dengan memberi atau meminjamkan sesuatu itu misalnya pulpen kepada teman, dan kita akan memperhatikan gambar di sini. Kalau di sini yaitu Yesus di hadapan Pilatus dan Yesus diolok-olok. Nah, anak-anak, artinya Yesus diolok-olok artinya itu dia dihina. Mungkin anak-anak sebelumnya sudah belajar tentang kelahiran Yesus. Apakah sudah belajar tentang kelahiran Yesus dari Matius selama ini? Sudah pernah? Misalnya dalam sekolah minggu sudah pernah? Kalau kelahiran Yesus kan misalnya di apa anak-anak tahu di bulan berapa dia kelahiran Tuhan Yesus? Bulan 12. Bulan 12 itu disebut sebagai apa dia? Hari Natal. Nah, itu adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Di situ hari kematian Tuhan Yesus disebut dengan hari apa dia? Tidak. Hari kematian disebut dengan Jumat Agung. Di situ Yesus sudah mati, dan setelah itu di hari Paskah itu disebut dengan apa dia? Itu adalah hari kebangkitan. Baru anak-anak belum. Nah, itu contohnya tadi, Natal adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Hari kematian Tuhan Yesus ada di Jumat Agung. Paskah itu adalah hari kebangkitan. Nah, anak-anak, ketiga hal ini tadi yang Pak Guru sudah sampaikan atau Pak Guru sudah sebutkan gitu. Nah, dan yang tadi ada Natal, ada Jumat Agung, di situ ada Paskah. Nah, dari ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan, harus disatukan itu. Adalah satu bagian dari penderitaan yang Yesus alami pada saat itu. Apakah anak-anak yang sudah tahu kenapa Yesus itu dia sudah berkorban? Ada yang tahu? Coba. Dia pintar untuk menebus dosa-dosa manusia. Di situ aku mau tanya lagi. Apakah karena Tuhan Yesus itu dia jahat makanya dia disalib? Tidak. Apakah Tuhan Yesus itu karena dia berdosa makanya dia disalib atau makanya dia dihukum? Tidak. Apakah karena Tuhan Yesus itu dia melakukan segala sesuatu yang di luar kehendak nabi-nabi atau orang-orang pada zaman itu sehingga dia dicambuk lewat pada yaitu Pilatus, yang dimana dia menyuruh para orang-orang pada saat itu untuk mencambuk dan menghukum Yesus. Apakah karena Yesus melakukan kejahatan di situ? Tidak. Ya, tentunya Tuhan Yesus tidak melakukan kejahatan atau tidak melakukan hal-hal yang di luar dari tindakan manusia. Nah, anak-anak, tidak karena itu contohnya di situ Tuhan Yesus misalnya pernah begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa, yaitu untuk beroleh hidup yang kekal. Nah, anak-anak, misalnya Allah itu sangat mengasihi kita gitu. Allah sudah sangat mengasihi kita. Dia rela berkorban untuk menebus dosa kita lewat Anak yang tunggal. Nah, apakah kita juga sebagai manusia sudah rela berkorban kepada sesama kita? Siapa yang sudah berkorban kepada temannya? Contohnya tadi, rela berkorban memberikan pulpen pada teman yang tidak memiliki pulpen. Apakah sudah ada anak yang sudah lakukan itu? Sudah. Berapa di antara kalian yang sudah melakukan? Yaitu bagian dari
pengorbanan atau kasih kita kepada teman kita. Contohnya tadi poin kedua itu Bapak sudah sampaikan, ketika teman kalian gitu tidak memiliki atau dia merasa kehausan, di situ kalian berkorban untuk memberikan air minum. Itu adalah dua contoh tadi yang Pak Guru sampaikan. Nah, anak-anak sekalian, kita akan perhatikan gambar berikutnya. Yaitu Yesus disalibkan. Yesus disalibkan ini, mereka pikir bahwa ketika Yesus melakukan penginjilan atau ketika Yesus melakukan perataan Injil pada saat itu, mereka tidak menyukai. Makanya mereka cari cara untuk menyalibkan Yesus atau mau membunuh Yesus pada saat itu. Anak-anak, padahal kalau kita melihat dalam film Tunis, siapa yang sudah pernah nonton film Tunis di sini? Dari film Tunis, apa yang kalian lihat ketika atau apa yang anak-anak rasakan ketika melihat pas Yesus disalibkan gitu? Apakah kalian merasa sedih, sakit hati? Pasti ada yang bilang, wah contohnya kalau saya disalib itu bagaimana saya punya perasaan? Pasti saya merasa sakit, pasti merasa mau menangis. Ada seperti itu? Pak Guru pun demikian ya, karena ketika kita melihat juru selamat kita dalam keadaan sudah tidak berdaya, sudah tangannya sudah dipaku, kakinya sudah dipaku, dan kepalanya ditaruh duri, tentunya kita merasa sakit hati. Coba saya ada di posisi bagaimana saya punya perasaan, bagaimana saya punya, apakah saya terima atau tidak? Pastinya kita ada dalam posisi itu loh. Nah, anak-anak sekalian, kita akan coba melihat gambar selanjutnya di sini, yaitu Yesus mati. Coba baca sama-sama dia punya topik perikop di situ. Yesus mati. Artinya bahwa ketika Yesus mati, ada seorang yang meminta Yesus supaya dikuburkan di tempat kuburan yang contohnya di situ kuburan seperti goa. Nah, siapa orang pertama yang meminta Yesus supaya dikuburkan pada saat itu? Ada yang tahu? Siapa? Maria. Tidak. Yang lain ada yang tahu? Siapa orang pertama yang meminta ketika Yesus masih disalibkan, dunia sudah mati gitu. Nah, tiba-tiba datang seseorang ini minta supaya Yesus dikuburkan gitu. Ada yang tahu? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Ya. Orang yang minta Yesus pada saat itu yaitu Yusuf dari Arimatea. Nah, di mana pada saat itu ketika dia melihat bahwa Yesus sudah mati, di situ dia minta kepada prajurit untuk menguburkan Yesus kepada kuburan di tempat di goa gitu, supaya jenazah Yesus dikuburkan dengan baik. Sekarang lagi Pak Guru mau tanya, tadi yang Pak Guru sampaikan, siapa orang pertama yang Pak Guru sampaikan tadi itu, siapa orang yang meminta Yesus untuk dikuburkan pada saat itu? Yusuf dari Arimatea. Nah, anak-anak sekalian, kita akan masuk pada gambar selanjutnya, yaitu coba kalian baca dia punya topik. Kebangkitan Yesus. Iya, kebangkitan Yesus. Di situ kebangkitan Yesus ini, misalnya tadi di Jumat Agung Yesus sudah mati, dan di hari ketiga dia bangkit, menandakan bahwa sudah memang mengalahkan maut dan mengalahkan dosa. Nah, anak-anak di situ, Yesus ini adalah, jika kita sudah terlepas dari dosa, tadi kan Yesus sudah rela berkorban. Yesus sudah rela berkorban demi untuk kita punya keselamatan dari dosa-dosa. Apakah kita berpikir mau melakukan dosa lagi? Apa kita mau berpikir untuk melakukan kehendak dari luar diri Kristus? Tentunya tidak ya. Nah, karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, tentunya kita tidak boleh lagi melakukan dosa atau melakukan hal-hal yang jahat dulu. Karena di situ Tuhan sudah rela berkorban, Tuhan sudah rela mati, dicambuk, bahkan dia ditusuk pakai tombak di situ.
Nah, oleh karena itu ketika Tuhan Yesus sudah bangkit kembali, bahwa itu tandanya bahwa Yesus sudah mengalahkan maut dan mengalahkan dosa. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita tidak boleh melakukan dosa yang sama lagi ya, supaya kita sebagai anak-anak Tuhan, supaya kita bisa hidup dalam kebebasan, bukan lagi dalam hidup dalam dosa atau dalam persinahan. Saat ini kita akan menyaksikan video singkat yang dimana Yesus disalibkan dan mati. Kita akan lihat sama-sama. Volume. Pasang-pasangnya. Maju darinya. Abah, ampuni bubuhannya. Buahnya tidak tahu apa yang diulahnya. Itu juga perkataan Yesus ya guys. Orang lain ingin selamatkan, kawalah ingin menyelamatkan sinya seorang. Kamu ikam al-masih selamatkan diri ikam. Perumpang matan salib. Apa yang akan bangga kami sebutin mujizat ikam? Oke anak-anak, dari video yang anak-anak nonton tadi, bagaimana perasaan kita ketika kita menyaksikan video penyaliban Tuhan Yesus itu? Apa yang kalian saksikan tadi ketika, atau bagaimana kalian punya perasaan? Ada bisa menjawab? Maksudnya apa yang kalian rasakan gitu? Ketika kalian melihat Tuhan Yesus dipaku di tangan, baru setelah itu disalibkan, Tuhan kalian punya perasaan tadi? Sedih, apa lagi? Sedih apa lagi? Ada merasa senang ketika Tuhan Yesus disalibkan? Nah, anak-anak, di situ bagaimana Yesus harus disalibkan, mati dan bangkit. Nah, setelah itu dia sudah mati dan dia disalibkan, mati dan bangkit di antara orang mati di situ. Nah, bagaimana kita menyaksikan video tadi itu, kita merasa bahwa kita merasa sedih, sakit hati tentunya. Oleh karena itu Tuhan Yesus sudah mati karena kita sebagai manusia sudah berdosa. Oleh karena itu Paulus minta sampai di sini yang ketika orang tua di rumah yang selalu melawan, mau baru ngomong anak-anak sudah sampai Z. Siapa? Ada? Semua? Atau ada yang tidak melawan orang tua? Pastinya kita semua melawan orang tua, karena ketika mau atau bapak mau suruh
misalnya pihak ambil kayu, contoh laki-laki kan kayu api dulu. Nah, ini mah beromong A, yang anaknya sudah sampai Z. Akhirnya tidak mau pergi ambil kayu mati. Itu yang perempuan, di situ disuruh tiba air atau cuci piring. Nah, akhirnya di situ gara-gara tidak mau cuci piring atau tidak mau tiba air, akhirnya minimal beromong satu kali begitu. Jadi anak-anak langsung menyambut dengan kata-kata yang tidak menyenangkan yang nanti orang tua. Itu adalah bagian dari apa dia? Itu adalah bagian dari dosa. Nah, sebentar pulang ke rumah, jangan lagi melakukan hal yang sama ya. Misalnya bapak mama menyuruh anak kayu mati atau timba cuci piring, anak-anak harus turun sama orang tua. Menurut mereka, karena mereka melahirkan dan mendidik kalian sampai kalian bisa seperti ini ya. Jangan kita melalui orang tua, karena orang tua itu sudah ada berkorban demi kita punya masa depan. Nah, anak-anak sekalian, tadi yang Yesus sampaikan ketika Yesus disalibkan itu bagaimana? Apa yang Yesus sampaikan? Ada di bahasa? Atau contohnya anak-anak sudah pernah nonton film Yesus. Nah, situ ketika Yesus disalibkan itu apa yang Yesus sampaikan? Atau apa yang Yesus omongkan pada saat itu? Nah, tadi awal Pak Guru sudah sempat sebutkan itu. Apa? Ada yang ingat? Tidak ada? Yaitu tulis mengatakan tadi bahwa Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah, anak-anak di situ bayangkan orang yang biasanya mengikuti Yesus, yang biasanya diberi Yesus makan gitu. Nah, masih tega mengatakan salibkan dia. Nah, itu tandanya bahwa mereka tidak mengasihi Tuhan Yesus. Mereka mau Yesus itu disalibkan. Mereka mau Yesus dibunuh pada saat itu. Mereka tidak mau bahwa Yesus ini akan Yesus hidup untuk memberitakan kebenaran pada saat itu. Karena mereka menolak lewat nabi-nabi yang tidak mau atau yang tidak mau melihat Yesus itu melakukan perbuatan Injil pada saat itu. Nah, contohnya anak-anak di situ, contohnya orang ini yang misalnya selalu ada bersama dengan Yesus gitu. Dia baik dengan Yesus dan bahkan Yesus juga baik kepada mereka gitu. Tapi dia serta meminta supaya Yesus disalibkan. Tapi Yesus selalu memberi teladan bagi kita di situ. Tadi sesuai yang dengan yang diajarkan Tuhan Yesus tadi pada saat ketika dia diucapkan di atas kayu salib itu, yaitu ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi keteladanan rela berkorban, keteladanan mau mengampuni harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Nah, contohnya kita mengasihi, kita harus rela berkorban. Kita harus mengasihi teman, jangan kita memandang dia ini dari suku ini, dia dari keluarga ini, orang tuanya ini. Kita tidak boleh menang seperti itu ya. Anak-anak harus memandang teman itu sebagai saudara kandung gitu, atau sebagai sahabat yang selalu ada ketika anak-anak saling membutuhkan. Jadi apa yang belum itu dari materi yang Pak Guru sampaikan tadi. Apakah masih ada yang belum jelas? Masih ada? Adakah yang mau bertanya? Tidak ada? Apakah sudah jelas semuanya? Sudah. Oke, kalau begitu kita akan masuk pada diskusi. Kita bagi dua kelompok saja. Bagi dua kelompok, yang di sini kelompok 1, yang di sini kelompok 2. Nah, di situ diskusi kelompoknya yaitu di mana pertanyaan itu, carilah tindakan rela berkorban bagi orang lain yang pernah kamu lakukan sebagai wujud mengikuti teladan pengorbanan Yesus Kristus, serta jelaskan contohnya menurut pemahaman sendiri. Dan contohnya tadi Pak Guru sudah jelaskan rela berkorban seperti apa. Tentunya ketika teman tidak ada pulpen, misalnya teman satu memiliki 2 pulpen, itu anak-anak hadir untuk memberi atau membantu. Begitu juga tadi poin yang kedua,
ketika teman-teman kalian tidak atau membutuhkan air minum, di situ anak-anak yang punya air minum untuk bisa membantu atau memberi air minum kepada teman yang membutuhkan. Oke, silakan kita bagi dalam 2 kelompok. Oke, jadi baik anak-anak, silakan untuk menuliskan soal atau dari pertanyaan itu gitu. Carilah tindakan rela berkorban bagi orang lain yang pernah kamu lakukan sebagai wujud mengikuti teladan pengorbanan Yesus Kristus. Di situ ada dan serta jelaskan contohnya menurut pemahaman kalian. Apa yang kalian paham? Contoh tadi materi yang Pak Guru sampaikan, apa yang kalian pahami? Itu tulis saja. Yang 2 contoh tadi itu, pulpen sama air minum. Pokoknya ada bagaimana kalian berkorban selama ini gitu. Yang ketika adik-adik memberi atau menolong teman-teman di saat teman-teman merasakan kesusahan. Oke, jadi baik. Kelompok 2 sudah pahami dari pertanyaannya? Kemana? Kelompok 2? Sudah paham dari pertanyaan? Satu itu yang 2 poin tadi yang Pak Guru jelaskan itu. Contohnya ketika teman lagi membutuhkan pulpen, misal teman satu memiliki 2 pulpen. Tentunya teman ini harus berkorban untuk temannya untuk memberikan pulpen. Contohnya ini air minum juga begitu. Ketika teman kalian tidak, misalnya teman kalian butuh air minum, kalian harus memberi. Itu adalah teladan yang baik, seperti yang Yesus lakukan dalam perjalanan hidupnya pada zaman itu. Sudah pahami? Sekarang waktu Pak Guru berikan 10 menit untuk mengerjakan. Silakan. Seperti ada di ruang di sini ya. Kelompok 2 sudah? Sudah. Kelompok 2 nanti apa yang kelompok 2 sampaikan, kelompok 2 tulis atau ada yang adik-adik yang tulis yang sudah ditulis tadi itu, nanti itu yang kalian jelaskan ya. Nanti di soal usah baca dia, kan soal ada di slide di situ ya. Nanti langsung ke jawaban untuk jelaskan. Oke, sebelum itu kita briefing dulu. Kita briefing berdiri, kita tepuk tangan sampai 5 kali. Ada semua? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, berarti masih konsentrasi semua. Silakan duduk kembali. Dan kelompok 1 silakan untuk menyampaikan apa yang ada hasil diskusi tadi. Silakan. Di sini. Rela berkorban untuk teman itu, menjalankan pulpen, membantu teman seperti membagi air, membantu teman yang kena bullying, membantu teman yang kesusahan tip X, mendoakan peristiwa, mendoakan teman yang sakit, mengasihi teman yang berbeda agama, mengasihi hewan, mengucapkan salam kepada orang tanpa disuruh. Berterima kasih atas orang tua sudah menyekolahkan kami. Rajin membaca Alkitab, rajin ke sekolah minggu tanpa disuruh, bekerja sama dengan teman, memaafkan teman, menghormati teman. Mari kita berikan aplaus buat kelompok 1. Silakan kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi kalian. Satu orang bisa berdiri untuk menyampaikan. Korban sebagai wujud mengikuti teladan pengorbanan Yesus Kristus. Yang saya lakukan yaitu menolong teman. Contohnya, di sekolah saya membantu teman yang tidak memiliki buku, pena, penghapus, memaafkan teman yang berbuat salah kepada saya, dan membaca Alkitab. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Mari kita berikan aplaus buat kelompok 2.
Iya, terima kasih buat adik-adik sekalian yang sudah terlebih khususnya kedua kelompok pada saat ini yang sudah menyampaikan apa yang menjadi hasil diskusi kalian. Tentunya tadi adalah ketika kalian berdiskusi tentunya bagaimana kalian rela berkorban itu lewat memberikan pulpen atau membantu teman memberikan air minum. Ada yang bilang mengasihi atau ada yang bilang bagaimana kita mendoakan. Ada yang bilang dan ke gereja baca Alkitab. Di situ tadi anak-anak sudah jelaskan bahwa bagaimana kita adalah berkorban. Di situ tadi dari kelompok 2 tadi disebutkan bahwa harus rajin membaca Alkitab. Siapa di sini yang rajin membaca Alkitab? Contohnya baca Alkitab dalam satu hari itu berapa ayat? Satu ayat? 3 ayat. 3 ayat. Siapa yang lebih dari 3 ayat? Kelompok 2. Siapa membaca Alkitab setiap hari? Apakah sudah melakukan itu? Belum? Kemana kelompok 2? Kadang-kadang. Ya. Oke, kelompok 1 kan setiap hari atau kadang-kadang juga? Kadang-kadang juga. Iya. Itu adalah sebuah keteladanan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti Yesus yang menjadi contoh teladan bagi kita pada saat ini. Dia adalah berkorban, dia adalah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh karena itu anak-anak, mari kita jangan melakukan dosa yang sama lagi ya. Supaya kita selalu menjadi contoh atau teladan bagi sesama, sahabat, orang tua, lingkungan dan dimanapun kita berada. Nah, anak-anak sekalian, selanjutnya Pak Guru mau tanya, apakah pelajaran kita hari ini apakah menarik? Menarik. Apakah pelajaran kita hari ini membuat anak-anak mengantuk atau tidak? Tidak. Nah, apakah anak-anak dari pelajaran yang Pak Guru sampaikan tadi, apakah anak-anak sudah memahami atau ada yang tidak dimengerti? Apakah ada yang mau bertanya? Tidak ada ya. Berarti materi yang Pak Guru sampaikan pada saat ini sudah tersampaikan dengan baik ya. Karena Pak Guru sampaikan tadi ada yang mau bertanya, tidak ada yang mau bertanya. Berarti semuanya sudah jelas? Sudah jelas. Nah, anak-anak, kita akan masuk pada kesimpulan. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Saya minta anak-anak untuk membacakannya. 1, 2, 3. Kita mau berkorban, kita mau mengasihi, kita harus memaafkan, mau membantu sesama. Hanya 4 hal ini pun kamu lakukan dalam kehidupanmu. Kasih Tuhan akan selalu bertumbuh dalam hatimu. Kamu akan menjalankan dalam kehidupanmu teladan-teladan yang diberikan Tuhan Yesus. Ya, seperti yang anak-anak bacakan itu, yang pertama kita harus berkorban, yang kedua kita harus mengasihi, kita harus mau memaafkan, kita harus mau membantu sesama. Dari keempat poin ini tadi, contohnya hal berkorban kita sudah pernah lakukan, seperti teman yang tidak memiliki pulpen. Nah, kita harus mau mengasihi sesama. Siapa di antara kalian yang contohnya satu kelas ini siapa yang tidak saling mengasihi? Siapa yang saling bermusuhan? Atau setiap hari bertengkar terus? Siapa? 1 orang 2. Siapa lagi? 3. Siapa lagi? 4, 5, 6, 7, 8, hampir semua. Oleh karena itu Pak Guru ajak anak-anak untuk saling mengasihi ya. Saling mengasihi, saling menghargai, saling menghormati dalam kelas ya. Supaya ketika anak-anak datang dalam kelas itu, ketika anak-anak belajar gitu, supaya ada kesan yang kalian bawa pulang. Jangan kalian bawa pulang bahwa pas cerita di jalan, tadi teman-teman saya ini bertengkar dengan ini, saya menang. Nah, jangan seperti itu ya. Jangan saling menjatuhkan teman-teman ya.
di situ kita harus hadir untuk saling mengasihi, saling berkorban untuk memberi segala sesuatu. Nah, teman-teman juga atau adik-adik seperti ini harus saling memaafkan supaya bisa hidup rukun dalam kelas. Itu juga ada saling membantu sesama seperti tadi yang Guru sudah sampaikan itu. Jadi anak-anak, hanya 4 hal ini pun kamu lakukan dalam kehidupanmu, kasih Tuhan akan selalu bertumbuh dalam hatimu. Kamu akan mencerminkan dalam kehidupanmu teladan-teladan yang diberikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah berkorban, Tuhan Yesus mengasihi kita, dan kita pun harus mengasihi Tuhan Yesus. Oke, kita akan masuk pada slide berikutnya. Nah, di sini kita bangun berdiri dulu, kita menjadikan sebuah lagu. Oke, 1, 2, 3. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke, kita ambil. Silakan duduk kembali. Oke, anak-anak sekalian, mohon untuk tenang, supaya kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Silakan. Yang lain harap tenang ya, supaya kita berdoa. Mari kita berdoa. Doa mulai. Tuhan, terima kasih Tuhan sekarang kami mau pulang, berkatilah kami Tuhan. Tadi kami sudah selesai, sekarang Tuhan kami mau pulang. Berkatilah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih jadi. Oke, jadi baik anak-anak sekalian, terima kasih dan buat partisipasinya dari awal materi. Anak-anak sudah mengikuti dengan baik. Bapak senang sekali karena di sini kita anak-anak juga belajar, Bapak juga belajar ya. Dari apa yang anak-anak sampaikan tadi atau adik sampaikan, semua tersampaikan dengan baik.